Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya membawakan topik mengenai cara memahami nilai residual pada persamaan regresi linear metode kuadrat terkecil atau sering juga dikenal dengan OLS, Ordinary Least Square. Jadi nilai residual ini penting. Nilai residual ini sering kita gunakan ketika kita akan melakukan atau memastikan bahwa asumsi-asumsi dalam metode kuadrat terkecil ini terpenuhi. Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi linear, baik regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda, yaitu residual terdistribusi normal. Ini kenapa? Karena supaya nanti kalau residual terdistribusi normal, ini artinya bahwa kita berupaya menghasilkan Bayes linear unbiased estimator. Jadi supaya tidak bias. Nah, di sini bagaimana kita mengetahui nilai residual itu? Nah, jadi ini gampang sekali ya. Saya berikan contoh saja di sini. Ada contoh, ada tiga variabel. Ada variabel sales, ads, dan staff. Jadi sales ini adalah penjualan mobil dalam satuan unit. Kemudian ads ini adalah biaya iklan dalam satuan juta. Dan staff ini adalah tenaga marketing dalam satuan orang. Di sini kita akan mencari nilai residual itu seperti bagaimana. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya, jika ingin terus mendapatkan notifikasi video terbaru, silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, di sini definisi residual itu apa? Residual itu adalah selisih antara Y aktual dengan Y predicted. Atau begini, selisih antara data dependent variable aktual, ya, hasil observasi, dengan prediksi variabel dependent berdasarkan hasil estimasi. Nah, oleh karena itu untuk mencapai nilai residual, kita butuh yang namanya nilai Y predicted atau prediksi dari variabel dependent. Nah, kalau kita lihat contoh di sini, ini ada variabel penjualan mobil, ada biaya iklan dan tenaga marketing. Jadi kita bisa mengetahui tentunya yang akan saya jadikan variabel dependent adalah sales atau penjualan mobil. Jadi saya ingin menduga bagaimana pengaruh ads dan staff terhadap sales. Jadi bagaimana pengaruh biaya iklan dan tenaga marketing terhadap penjualan? Apakah signifikan atau tidak? Ini yang akan kita jawab. Oleh karena itu, jadi saya untuk mencari nilai residual bagaimana? Jadi, untuk mencapai nilai residual, teman-teman sudah punya nilai sales aktual. Ini sudah ada ya. Ini ada 25 datanya ya. Ini adalah sales aktual. Nah, sekarang saya harus mencari nilai sales prediktif atau penduga penduga variabel sales. Caranya bagaimana? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Kita bisa menghitung secara manual atau kita bisa menggunakan software statistik. Kalau secara manual, saya kira sudah lumayan ya dari video-video tutorial yang telah saya buat di channel ini. Jadi silakan teman-teman kalau ingin menghitung secara manual bisa tonton video-video saya sebelumnya tentang cara menghitung secara manual. Tapi kalau teman-teman akan menggunakan software banyak sekali ya, mulai dari software ada SPSS, ada SAS, ada Stata, ini tab dan sebagainya. Jadi sama fungsinya. Di Excel pun bisa. Ya, di sini saya akan menggunakan Excel karena saya tahu teman-teman biasanya sudah punya Excel ya. Jadi kalau software tadi kan teman-teman ada yang punya dan mungkin ada yang belum. Jadi kalau pakai Excel ini mungkin kemungkinan teman-teman sudah punya semua. Jadi saya di sini akan menggunakan Excel. Nah, kita akan meng-cross check ya, membuktikan ya, membuktikan cara penilaian residual. Jadi kayak karena ini waktunya terbatas,
Saya akan menggunakan langsung saja analisis ya, analisis regresi. Di sini saya akan menggunakan menu data analisis toolpath. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kalau teman-teman belum ada menu ini, artinya teman-teman belum mengaktifkan data analisis toolpath. Jadi teman-teman silakan aktifkan terlebih dahulu. Ada video tutorialnya ya di video Kanada Data. Silakan dicari. Jadi saya akan gunakan regresi. Dari berbagai pilihan yang ada, saya pilih regression. Kemudian kita klik OK. Kemudian saya akan menginput variabel Y. Variabel Y itu adalah variabel dependent. Jadi di sini saya memasukkan variabel sales. Karena saya menjadikan sales sebagai variabel dependent. Selanjutnya, untuk variabel X ini adalah variabel independent atau variabel yang mempengaruhi. Di sini ada ads dan staff. Saya blok dengan labelnya, kemudian saya klik label. Kenapa saya aktifkan label? Karena di sini saya tadi mengaktifkannya sekaligus dengan labelnya. Kemudian confidence levelnya 95%. Outputnya saya akan letakkan di sini aja ya, di bawahnya. Kemudian di sini ada pilihan residual, residual plot. Saya akan munculkan aja residual untuk langsung membuktikan ya. Oke, ini hasilnya. Kita lihat di sini hasilnya seperti ini. Observasi, ini predicted sales, kemudian ini adalah residual. Nah, ini yang akan kita lihat, residual. Oke, jadi tadi yang seperti saya sampaikan bahwa residual adalah selisih antara sales aktual dengan sales predicted sales. Nah, kemudian teman-teman mungkin akan bertanya bagaimana cara mencari predicted sales. Jadi predicted sales ini tinggal kita mengalihkan. Ini kan kita udah punya intercept. Jadi Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus disturbance error ya. Jadi kalau kita mencari Y predicted yang pertama misalkan ya di sini. Maka Y sama dengan ini ya, min 725. Ini yang intercept ya, 0,19 ditambah B1-nya adalah 29,267 X1 ditambah 2,18 X2. Tinggal kita masukkan. X1-nya tinggal masukkan yang ads ini ya, ads ini. Kemudian yang X2-nya adalah yang start, tinggal dimasukkan, dikalikan 45 dikalikan dengan 29,267 dan X2-nya adalah 120 dikalikan dengan 2,18. Kemudian dioperasi matematika ketemu 853,74. Begitu cara mencari predicted sales. Cara yang sama kita lakukan untuk sampai ke yang N ke 25. Nah, di sini kita akan membuktikan residual. Apa benar? Residual itu sama dengan sales aktual kurangi predicted sales. Sales aktualnya berapa? Sini ya. Nah, dikurangi dengan predicted sales. 104. Ini karena pembulatan ya. Kita pakai desimal. Nah, oke. Sama ya. Di sini juga kita bolehlah desimalnya mau berapa? 4 desimal 4, 4 angka di belakang koma. Oke, sama ya. Oh, sorry sorry yang ini maksudnya ya, residual. Kita buatkan 4 angka di belakang koma. Oke, sama ya. Min 103,7443. Kita copy paste rumusnya sampai ke N25. Ya, sama persis ya dengan hasil yang sudah dihitungkan oleh Excel. Jadi benar ya. Jadi kalau residual itu adalah selisih antara variabel dependent aktual dikurangi dengan prediksi dari variabel dependent ya setelah estimasi ya. Jadi menggunakan koefisien hasil estimasi ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita
di dalam regresi kita bisa gunakan uji apakah residualnya terdistribusi normal atau tidak. Nah, itu bisa ada uji-ujinya juga. Jadi teman-teman sudah ada juga video tutorialnya. Silakan ditonton di daftar video di Kanadata. Baik, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman Sobat Kanadata sudah lebih memahami mengenai residual. Residual apa itu definisinya, kemudian bagaimana praktek cara mencari nilainya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video-video edukasi selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.